Mahkamah Konstitusi atau MK baru aja membatalkan pasal penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. Putusan ini baru aja ditetapkan pada hari Kamis kemarin. Alasannya karena pasal tersebut dinilai bertentangan sama UUD 1945. Nah, menurut pertimbangan hukum yang dibacakan, unsur berita atau pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang ada di pasal 14 dan pasal 15 KUHP bisa jadi pemicu pasal karet. Soalnya di era teknologi informasi kaya sekarang ini, masyarakat jadi lebih mudah nih untuk mengakses informasi tanpa tahu apakah berita yang mereka peroleh itu berita benar, berita bohong, atau berita yang berlebihan. Selain itu, ada juga ketidakjelasan nih soal ukuran unsur keonaran yang sebenarnya juga bisa diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara. Makanya, unsur keonaran ini berpotensi menimbulkan multitafsir. Nah, gak cuma soal hoax aja, pasal 310 ayat 1 KUHP terkait pencemaran nama baik juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Soalnya, MK menilai kalau rumusan pasal 310 ayat 1 KUHP sebenarnya udah diakomodasi nih dalam KUHP baru, yaitu pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Cuma memang ada perbedaan ketentuan nih di kedua pasal tadi, yakni penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran yang mencakup perbuatan dengan lisan. Padahal unsur ini nggak ada di pasal 310 ayat 1 KUHP. Nah, makanya supaya nggak ambigu lagi, unsur tadi pun harus diadopsi. Artinya, kalau unsur tadi nggak diterapkan, maka pasalnya jadi nggak punya kekuatan hukum yang mengikat. Nah, gugatan kedua pasal ini sebelumnya diajukan oleh aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Keduanya menilai kalau kedua pasal itu justru jadi alat untuk mengkriminalisasi masyarakat yang kritis terhadap pejabat negara atau kebijakan pemerintah. Karena sebelumnya keduanya pernah juga nih menjadi tersangka pencemaran nama baik dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Tapi keduanya divonis bebas oleh hakim lantaran tidak terbukti melakukan tindak pidana. Nah, putusan MK ini pun dinilai jadi kabar baik nih buat demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan menurut kalian gimana nih sahabat kompas.com? Coba komen ya.